Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat semua hari ini. Apa kabarnya kakak-kakak semua yang ada di sini? Baik. Luar biasa. Adik-adik apa kabarnya di rumah? Semoga semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan siap buat memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, karena kita memulai nih, coba adik-adik yang masih mondar-mandir dari tadi, coba semua ambil sikap yang baik. Kita cari posisi yang nyaman buat mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita mulai, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Yuk semua lipat tangannya, kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa kembali berkumpul dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami juga bisa belajar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke nih, kakak mau tanya dulu sama kakak-kakak yang ada di sini. Coba, Kak Carla, gimana Kak? Kakak tahu nggak hari ini kita mau ngomongin tentang apa? Tentang godaan iblis. Oke, godaan iblis. Kalau dari Kakak Esther? Tentang godaan iblis. Oke, kalau dari kakak-kakak yang lain ada yang mau coba jawab? Tentang apa? Godaan dari si jahat. Oke, godaan dari si jahat. Dan jawabannya adalah betul. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang godaan si jahat. Nah, coba adik-adik, kakak-kakak juga nih, pikirkan coba yuk. Kita pikirkan, pernah gak sih misalnya lagi ulangan nih di sekolah. Lagi ulangan, tengah-tengah, kan gak bisa buka buku tuh. Terus kita kayak, aduh lupa nih, padahal kemarin baca nih bagian ini. Aduh gimana ya, lupanya tuh lupa banget, sama sekali gak inget. Nah terus nih, mulai ada nih, kayak udahlah nyontek aja udah, lihat punya teman sebelah tuh kerjaannya apa. Ayo, pernah nggak adik-adik di rumah atau kakak pernah nggak nih? Pernah. Oke, pernah. Coba kalau misalnya nih lagi melakukan kesalahan, habis melakukan kesalahan nih, terus kita mikir kayak apa aku bohong aja ya biar nggak kena marah sama mama. Ayo, pernah nggak adik-adik? Nah, adik-adik mungkin kita semua pasti pernah mungkin digoda sama si jahat. Tapi, nah adik-adik harus ingat kalau kita digoda sama si jahat, kita harus katakan apa? Tidak. Katakan apa? Tidak. Betul, kalau kita digoda sama si jahat, kita harus katakan tidak. Harus kita tolak itu. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tolak, kita harus katakan tidak pada si jahat. Nah, meskipun nih misalnya adik-adik ada yang bilang, tapi Kak temen aku yang lain juga nyontek kok, atau enggak, tapi Kak kalau aku bohong kan ya gak apa-apa, gak ada yang tahu kan, yang lain juga suka bohong. Nah, meskipun yang lain juga misalnya melakukan hal yang tidak baik, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus berani tampil beda. Ya betul, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani tampil beda daripada yang lain. Meskipun yang lainnya nyontek, meskipun yang lainnya bohong, kita gak boleh ikut-ikutan kayak gitu. Gak apa-apa, kita harus berani tampil beda. Yuk kita nyanyikan. Semua bangkit berdiri, pakai gerakan ya, ikutin gerakan kita, oke? Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
tadi gimana tuh di lagunya? Saat iblis menggodaku, kita harus apa? Tolak. Dalam nama siapa? Yesus. Dalam nama Yesus. Terus kalau iblis merayu kita harus gimana nih? Kita harus berdoa. Karena kalau adik-adik ingat nih, baru aja kita merayakan Paskah di mana Tuhan Yesus itu bangkit untuk melawan segala kuasa si jahat, melawan segala kuasa iblis. Jadi kalau adik-adik digoda oleh iblis, kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyikan sekali lagi ya Kak, dari awal. Lebih semangat lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik. Nah, silakan adik-adik yang dari tadi udah ikut menari, boleh silakan duduk semuanya. Nah, oke adik-adik, kita sebentar lagi akan masuk dalam firman Tuhan nih. Nah, kita kan pengen tahu nih apa sih maksudnya godaan si jahat. Terus kita harus gimana nih kalau misalnya digoda oleh si jahat. Nah, adik-adik kita nanti akan dijelaskan oleh Kak Rosma. Nah, karena itu sekarang kita mau siapin hati kita mau duduk yang baik semuanya, nggak ada yang main-main lagi ya. Kita mau nyanyikan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Semua sikap doa yang baik, yang sungguh-sungguh. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita dari awal ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
minta dengan kasih Kakak Esther untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati agar firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, luar biasa. Yes, yes, yes ya. Kakak mau tanya, apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Yes, 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 luar biasa ya. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah jauh dari kakak dan adik-adik. Saat ini kakak mau menceritakan kebenaran firman Tuhan dengan tema godaan dari si jahat. Kakak, godaan dari si jahat ngeri ya. Kalau di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11, di situ lembaga Alkitab memberi tema pencobaan di padang gurun. Ya, nah kitab Matius menceritakan setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes. Ia dibawa ke padang gurun setelah puasa 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus tuh lapar. Adik-adik satu hari nggak makan aja udah lapar ya, apalagi 40 hari 40 malam. Nah, Yesus diperhadapkan dengan 3 cobaan atau godaan ya. Diceritakan tuh dalam Matius, dibawa tuh Tuhan Yesusnya sama iblis. Yang pertama katanya dibilang ini, kata iblis, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi apa? Roti. Nantang ya ini iblis sama Yesus ya, nantang luar biasa. So kalau kamu Tuhan katanya, coba nih batu jadiin roti. Apa yang Tuhan bilang? Ya, manusia hidup bukan karena roti saja ya, atau bukan hidup karena makanan saja. Kalah nggak iblisnya? Kalah. Luar biasa ya. Yang kedua, godaan apa yang digoda buat Tuhan ya, buat Yesus dari iblis? Yang kedua apa? Iblis berkata gini, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Ya. Nantang lagi nih iblis. Tuhan tetap kuat ya, Yesus tetap kuat. Dibilang apa sama Tuhan? Yesus dibilang begini, apa di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadamu, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Gak usah coba-cobai Tuhan gitu ya. Kalah lagi, pergi lagi tuh iblisnya, dibawa lagi Yesusnya gitu ya. Dibilang yang ketiga, kata iblis gini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalah nggak? Yesusnya kalah nggak di sini? Di cobaan yang ketiga? Enggak, kalah iblisnya. Ya, di ayat yang ke-9 dikatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tapi Yesus berkata apa? Nyahlah iblis katanya. Ya, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalah iblisnya 3 godaan, gak mempan sama Tuhan, sama Yesus ya. Iblis yang morat-marit pergi. Rupanya gak bisa digoda. Adik-adik, kalau adik-adik anak Tuhan, adik-adik percaya kepada Tuhan, jangan mudah tergoda. Ya, godaan apa sih Kak Rosma? Godaan pertama adik-adik selalu ada, nyontek. Di sekolah nih menyontek, gak usahlah belajar ulangan nanti mah ke teman aja, atau ditulis tuh di kertas kecil, misalnya soalnya 5 atau 10, tulis kecil-kecil. Wah, nyontek aja deh. Godaan lah. Harus dibilang aku gak mau nyontek, aku mau belajar. Terus apa lagi? Godaan apa lagi? Di meja ada uang mama. Ya 5.000 gitu ya. Ya ada uang mama 5.000 ya. Buat jajan deh gitu ya. Ambil lah. Terus ada yang di telinganya bilang, ambil aja buat jajan gitu ya. Ambil aja gitu ya. Enggak deh Tuhan. Kalau adik-adik seperti itu, kakak mau angkat jempol, luar biasa ya. Enggak Tuhan, enggak gitu ya. Enggak, saya mau kayak Tuhan Yesus yang tidak pernah
dalam godaan itu tergoda gitu ya. Terus apa lagi? Mengejek teman, kata temannya, ejek aja lah Dede mah gak punya HP yang keren. Ejek dia gak punya apa-apa. Digoda, saya ejek dia gak ya? Enggak saya gak mau ngejek dia. Saya mau memberkati aja. Kamu pasti punya HP yang baru ya nanti. Tuh didoain ya, itu harus seperti itu. Terus apalagi, godaan apalagi? Banyak adik-adik. Godaan-godaan yang selalu diperhadapkan dengan adik-adik baik di sekolah, di rumah, melawan orang tua ya. Kalau di rumah itu godaan. Harus bilang aku gak mau melawan orang tua lagi. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang tidak tergoda dengan rayuan siapa? Iblis ya. Jadi kita harus menyerupai atau belajar dari Tuhan Yesus. Tadi yang pertama ya, bahwa dikatakan perintahkan batu ini jadi apa? Roti. Itu bisa digambarkan manusia kadangkala kalau nggak ada makanan menghalalkan segala cara. Bener nggak? Awal ini, oh saya mau makan itu tapi nggak ada uang. Yang tadi kakak bilang bisa mencuri, ya. Terus yang kedua tadi godaan apa? Yang iblis bilang sama Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah, ya. Terkadang adik-adik atau manusia ya kadangkala ragu akan keberadaan Tuhan. Ada nggak ya Tuhan ini? Ada nggak ya Tuhan ini nolong gitu ya? Ada nggak ya? Ragu akan kebesaran Tuhan. Terus yang ketiga tadi digambarkan apa? Yang iblis menggoda, kalau semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Terkadang manusia berpaling dari Allah dengan janjinya karena akan kekuasaan dunia. Kadang-kala dunia nawarin gini, nggak usah ke gereja adik-adik, minggu nggak usah dengerin firman Tuhan gitu ya. Mendingan main nih ke mall, kita main yuk, kita makan ini, makan ini. Godaannya banyak. Tapi mari kita katakan sama Tuhan hari ini, bersama-sama katakan, Tuhan, saya tidak mau tergoda dengan apapun juga. Saya ingin menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang diberkati Tuhan gitu ya. Jadi harus percaya bahwa kita bisa melawan setiap godaan yang ingin menjatuhkan adik-adik dan kita semua. Ya, yang harus kita miliki apa? Kakak mau katakan yang harus kita miliki adalah firman Tuhan. Belajar terus firman Tuhan. Kakak waktu masih ibadah di gereja, kakak katakan kepada adik-adik, kalau adik-adik misalnya ada waktu baca dari Kejadian mungkin satu pasal saja. Ih kakak kalau 2 pasal mah ada kebanyakan. Coba 1 pasal, besoknya lagi ayat yang pasal kedua, besoknya lagi pasal ketiga, dan seterusnya sampai tamat Wahyu. Wih dahsyat. Coba ada adik-adik yang sampai Wahyu udah tamat berapa kali? Coba tulis di kolom komentar, kakak saya udah dari Kejadian sampai Wahyu udah 1 kali. Atau kakak saya udah baca udah 2 kali. Luar biasa ya kalau seperti itu, kakak tunggu komentarnya di bawah. Ya, jadi yang harus kita miliki, yang adik-adik harus miliki yaitu firman Tuhan. Belajar terus kepada firman Tuhan agar tidak mudah tergoda. Karena ini adalah jawabannya. Ya, firman Tuhan ini adalah jawabannya. Apa yang harus adik-adik lakukan dan apa yang harus adik-adik hindari ya. Jadi ayat hafalan untuk minggu depan, yang tentunya ayat hafalan ini akan menjadi penilaian bagi kami guru-guru sekolah minggu mulai dari tanggal 18 bulan 4 2021 akan ada penilaian dari ayat hafalan sampai bulan seterusnya ya. Di situ akan ada penilaian berapa kali ya menghafal dan sebagainya. Ayat hafalan buat minggu depan Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu ayat hafalannya. Kakak tunggu ya. Di tanggal 25 kita mau Zoom bersama-sama dengan adik-adik. Tentunya nanti kakak yang melayani akan tanya, yuk ayat hafalan tanggal 18. Harus udah hafal ya, kakak tunggu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan ini mengajarkan adik-adik untuk tidak tergoda ya. Tetap belajar kepada firman Tuhan, hanya inilah jawaban yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memuji, membesarkan nama Tuhan. Firman Tuhan ngajarin ke kita harus katakan tidak untuk godaan. Ya, iblis mau godain apapun adik-adik, kita mau berdoa terus, bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya untuk menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau tamatkan ibadah kita mau berdoa, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami terus berpengharapan, bahkan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati kami, sekolah kami, keperluan kebutuhan kami diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang terus melayani kami. Biarlah mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami panjatkan kepada Tuhan boleh naik dan boleh berbau harum yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.